إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Hasil tersana, kita lanjutkan kembali belajar kita untuk menganalisis i'rab dari kitab Al-Aqidah As-Sahihah karya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada halaman yang keempat di perkataan beliau, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Baik, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Baik. Wow di sini gak enak ya pakai warna biru. Coba pakai warna yang lain biar jelas. Wow di sini dia bukan waw atof ya. Bukan waw atof. Karena dia terletak di awal kalimat, maka ini namanya adalah waw ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah. Waw yang terletak di awal kalimat. Waw ibtidaiyah. Bukan waw atof. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Jadi al ayat karena dia terletak di awal kalimat, ya, maka pertama dia adalah isim. Ya. Kalau kita lihat dia adalah isim, kemudian ma'rifat, yaitu di awal kalimat, dan juga marfu. Maka al-ayat adalah khobar, mubtada ya tentunya. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun. Baik, di sini ada isim zahir, ada juga syibul jumlah. Baik. Ini kira-kira yang berhak menjadi khobar yang mana nih, Pak Zain sama Pak Abdul Razak? Kira-kira yang mana? Syibul jumlahnya atau kathirahnya? Terus kalau dia berhak, apa alasannya? Monggo yang mau menjawab. Yang khobar itu yang syibul jumlah, Ustaz. Khobarnya syibul jumlah. Oke, kita kunci jawabannya. Bagaimana Pak Zain? Kira-kira yang mana ini khobarnya ini? Sepakat juga Pak Zain? Gimana Pak Zain? Jadi kan namanya Pak Zain ya? Yang tertulis di sini Zain soalnya. Coba kalau mau menjawab dibuka dulu. Apa namanya? Mic-nya. Itu kan ada gambar mic. Coba jenengan pencet. Di sebelahnya kamera itu ada gambar mic. Gimana Pak Zain? Bisa menemukan? Mic-nya dibuka dulu Pak. Itu di bawah sendiri itu kan ada gambar mic. Wah, enggak ini ya, belum bisa kebuka ya. Kalau gitu. Tentunya ini ada ini ya, bingung ya. Karena di sini ada syibul jumlah sama isim zohir ini. Nah, terus gimana khobarnya? Khobarnya, ingat apa sih definisi khobar itu? Kalau kita lihat di Mukhtarot itu kan penyempurna makna mubtada. Ya kan? Nah, kira-kira
kalau ada kalimat itu, maka mubtada'nya jadi sempurna maknanya. Nah, maka kalau kita lihat wal ayatu fi hadzal makna syibhul jumlah, kita lihat dari segi maknanya masih kurang sempurna ya tentunya. Wal ayatu fi hadzal makna. Ayat-ayat di pembahasan semacam ini, yaitu pembahasan tauhid ya. Memangnya kenapa gitu? Kan kita masih mencari pelengkapnya gitu. Dan ayat-ayat yang ada dalam pembahasan tauhid ini, loh memangnya kenapa? Memangnya ayat-ayatnya kenapa? Nah, kita masih mencari jawabannya itu apa? Maka yang lebih tepat adalah kathiro. Kathiro. Tapi juga kita perlu berkenalan dengan sebuah kaidah, ya kaidah dasar ya tentunya. Mungkin nanti suatu saat kalau belajar lebih tinggi mungkin kaidahnya bisa berubah. Tapi untuk sekarang untuk sekedar memudahkan aja, ada sebuah kaidah gitu. Ada sebuah kaidah. Gimana kaidahnya? Kaidahnya mengatakan, jadi kalau ada khobar, ya khobar kan bisa tiga. Kemarin kita belajar khobar itu ada 3 jenis, ya kan? Atau ya, yang pertama isim zohir, ya kan, isim zohir. Kemudian ada masdar muawwal, ada juga khobar syibhul jumlah, lebih ya berarti ya dari 3. Ada juga khobar jumlah, ya. Khobar dari jumlah, jumlahnya ismiyah maupun fi'liyah. Baik, kalau ternyata setelah mubtada kok kita mendapatin ada 2 jenis. Ya, 2 jenis, bisa jadi isim zohir dan syibhul jumlah seperti yang ada di hadapan kita sekarang, atau kombinasi yang lain lah ya, misalkan jumlah ismiyah dengan syibhul jumlah, kok muncul semuanya dalam satu kalimat, ya, maka yang kita dahulukan adalah isim zohir. Isim zohir itu paling kuat ya, di antara semua jenis-jenis khobar. Maka di sini, ya, kalau kita menggunakan kaidah tadi, itu sudah kelihatan bahwasannya mana sih khobarnya? Ya maka khobarnya adalah kathiro. Khobarnya adalah kathiro. Bismillah. Ngopi, Pak. Baik. Wa qaddalla kita. Baik. Ya. Qad di sini. Wawu di sini juga wawu istinafiyah ya. Wawu istinafiyah. Kenapa? Karena intinya dia memisahkan gitu saja untuk memudahkannya. Ini wawu istinafiyah. Qaddalla. Qad di sini harfu taukid. Huruf taukid. La mahalla laha fil i'rab. Dia nggak punya kedudukan di i'rab. Dalla. Nah, dalla di sini tentunya dia adalah fi'il madi, fi'il madi. Nah, berarti kalau kita ketemu fi'il, ya, berarti kita punya utang ini sama fi'ilnya. Apa utangnya? Kita cari dulu. Mana fa'ilnya. Tapi kita lihat dulu, ini fi'ilnya fi'il yang mabni maklum atau mabni majhul. Ya, berarti kalau mabni maklum, dia perlu fa'il. Kalau mabni majhul, berarti dia perlu kepada naibul fa'il. Kemudian kita juga lihat dulu, yang mabni maklum, dia itu apakah muta'addi atau ghairu muta'addi? Lazim ya, fi'il lazim. Muta'addi atau ghairu muta'addi. Kalau dia muta'addi, maka selain kita mencari fa'ilnya, maka kita juga harus mencari mana maf'ul bihi-nya. Ya. Dia butuh objek atau enggak? Muta'addi atau ghairu muta'addi? Butuh objek, muta'addi. Ghairu muta'addi tidak butuh kepada objek. Baik. Waqad dalla menunjukkan. Kitabullah. Jadi kitabullah adalah fa'ilnya. Karena fa'il itu kan isim marfu
jatuh setelah fi'il mabni maklum. Gampangnya seperti itu ya, gampangnya. Ringkasnya seperti itu. Pokoknya kalau kita ketemu fi'il, maka kita punya utang. Cari dulu mana fa'ilnya, ya, analisis dulu. Ini fi'ilnya fi'il mabni maklum atau mabni majhul. Karena di sini dia mabni maklum, maka utang kita cuma nyari apa? Nyari fa'ilnya. Maka di sini adalah fa'il. Kitabun fa'ilun marfu. Fa'il yang marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Karena dia adalah isim mufrad. Wa qad dalla kitabullah. Nah, di sini dia mudhaf ilaih. Di sini dia mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf ilaih? Kemarin kita sempat bahas itu kan. Karena dia nakirah, ketemu isim ma'rifat. Lafdzul jalalah di sini. Lafdzul jalalah ya, itu adalah ma'rifat. Maka simpelnya adalah nakirah kalau ketemu ma'rifat, maka dia sama dengan ma'rifat. Alias sama mudhaf ilaih. Berarti kitabu Allahi, kita baca Allahi. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Ya, kalau kita buka pembahasan isim-isim yang dijerkan di dalam mukhtarot, maka dia ada dua. Ya, ada syibhul jumlah. Ya. Isim majrur karena apa? Karena adanya huruf jar, dan juga karena dia mudhaf ilaih. Karena dia mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih harus majrur. Wa qad dalla kitabullahi, baik. Allahi, lafdzul jalalah Allah, itu adalah isim majrur. Lafdzul jalalah ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, atau bisa kita katakan mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaihi majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sebentar. Baik, kita lanjutin lagi. Wa qad dalla kitabullah al-mubin. Al-mubin. Al-mubin itu dia isim fa'il dari abana yubinu. Abana yubinu itu menjelaskan, memperjelas. Memperjelas, menjelaskan. Wa qad dalla kitabullah, atau bersifat penjelas, penerang gitu ya. Nah, di sini dia sebagai naat dari kitabullah. Kata al-mubin, dia sebagai naat dari kitabullah. Di sini. Ya. Kitabullahi al-mubin. Baik. Karena dia naat. Naat itu adalah bagian dari tabi. Naat bagian dari tabi. Tabi itu adalah pengikut dalam hal i'rab. Karena dia naatnya kepada kitabu ya. Kitabu, kitabullah. Kitabullah. Dan kitabullah i'rabnya adalah marfu, rofa ya.
alamat i'rabnya adalah dhammah, maka begitupun juga dia dengan di sini. Dia juga marfu. Dia juga marfu. Loh, kok bisa dia menjadi na'at? Nah, ini akan kita bahas. Baik, syarat dari na'at man'ut itu kan harus sama dalam 3 hal. Yang pertama, dari segi kejelasan atau ta'yin. Ya, apakah dia ma'rifat atau nakiro. Yang kedua, dari segi bilangan atau adat. Apakah mufrad? Ya, mufrad sama mufrad. Kalau musanna dengan musanna. Kalau jamak dengan jamak. Dan yang terakhir adalah dari segi nau' ya. Dari segi nau'. Apakah dia mudzakkar atau mu'annas. Kitabullah, kata kitab. Kemudian sebelum ke sana, al-mubin juga dia adalah isim mustaq, ya, isim mustaq yang bermakna sifat tentunya. Jadi kalau jenengan lihat di Mukhtarot di halaman ini ya, coba kita buka Mukhtarotnya. Di halaman 25. Al-faslu sadis al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya, maka ada 2. Isim itu diklasifikasikan kalau ditinjau ya, ditinjau dari tarkibnya, dari penyusunannya, maka ada 2. Isim dzat, isim jamid, dan juga isim mustaq. Isim jamid dan isim mustaq. Nah, dia di sini adalah isim mustaq karena dia adalah isim fa'il. Maka dia adalah isim mustaq yang memberikan makna sifat. Syaratnya na'at yang paling dasar itu adalah dia harus bisa memberikan makna sifat. Al-mubin ini bisa memberikan makna sifat. Ya. Al-mubin bisa memberikan makna sifat. Kan berbeda dengan masdar ataupun isim makan, isim zaman. Kan semuanya tidak memberikan makna sifat itu. Tapi kalau al-mubin dia memberikan makna sifat. Maka kitabullahi al-mubinu. Di sini. Kitabullahi al-mubinu. Dia na'at dari kata kitabullah. Dan sungguh telah ya, kitabullah yang berfungsi sebagai penerang, yang bersifat sebagai petunjuk, menunjuki al-mubin yang menjelaskan itu telah menunjukkan nah di sini ada waw, waw di sini adalah atof, wa qad dalla kitabullah karena dia adalah atof, maka atofnya adalah ke kitab, Atof itu bagian dari tabi. Ya, maka seperti na'at. Karena dia bagian tabi, maka dia adalah pengikut dalam hal i'rab. Karena wawu itu atofnya kembalinya kepada kata kitabullah al-mubin, maka sebagaimana itu juga karena dia marfu di sini, maka sebagaimana itu juga kata sunnah juga ikut marfu. Wa sunnatu rasuli. Sunnahnya Rasulnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sunnatu rasulihi ini kemarin sempat kita bahas. Atau barusan tadi ya kita bahas bahwasanya dia adalah mudhaf ilaih. Sunnatu rasulihi. Sunnatu rasulihi al-amini. Al-amini. Baik. Sunnatu rasulihi al-amini. Al-amini di sini dia adalah na'at dari kata rasul, ya, rasul. Karena kata rasul di sini dia sudah menjadi makrifat. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada isimnya makrifat. Apa itu? Yaitu dhamir.
Yang dhamir di sini adalah isim ma'rifat. Kemudian juga, loh Ustaz, kenapa kok nggak naat untuk sunnah gitu kan? Kok naatnya nggak ke sunnah aja, tapi kok ke Rasul? Maka kita perlu murojaah lagi. Kan syarat dari naat man'us itu kan tadi kita bahas ada 3 ya. Yang pertama harus sama dalam segi ta'yin, kejelasan, dari segi nau' atau jenis, dan juga dari segi adat. Nah di sini kalau kita mengatakan kok tidak sebagai naat dari kata sunnah, kok bukan naat dari kata sunnah, maka kita katakan sunnah itu adalah isim yang mu'annas. Memang betul sunnah ini sekarang dia sudah menjadi ma'rifat karena dia mudhof pada isim yang ma'rifat. Ya, kata rasulihi ini sudah ma'rifat. Tapi kenapa kok al-amin tidak bisa menjadi naatnya? Karena tidak selaras, ya, tidak mencocoki dalam hal apa? Dalam hal nau' jenisnya. Sunnah mu'annas, al-amin dia adalah muzakkar. Maka al-amin dia naat dari kata rasulihi. Yang lebih tepat dia adalah naat dari kata rasulihi. Dan sunnah rasulnya, yang mana rasul ini, Rasulullah SAW, itu tersifati dengan sifat al-amin, yang terpercaya. Baik. Karena naat adalah bagian dari tabi, dan tabi adalah pengikut dalam hal i'rab, maka tabi adalah pengikut dalam hal i'rab, maka dia mengikuti i'rab dari kata rasulihi. Rasulihi tadi kita katakan dia sebagai mudhof ilaih. Maka karena di sini dia adalah naatnya, dan naat itu bagian dari tabi, dan tabi itu adalah pengikut dalam hal i'rab, ya, mengikuti kata sebelumnya yang masih berkaitan dengan dirinya dalam hal i'rab, maka di sini juga dia sama-sama majrur, sama-sama majrur, sama-sama jar. Wa sunnatu rasulihi al-amin alaihi lah. Kata dalla, ternyata kita masih punya utang sama kata dalla. Tadi kan di awal kita cuman bahas utang kita sama dalla ini cuman karena dia adalah fiil yang mabni maklum, maka kita cari fa'ilnya. Tapi kita belum ini membahas apakah dia muta'addi atau ghairu muta'addi. Nah, kata dalla ini teman-teman sekalian, barakallahu fikum, dia muta'addi. Loh Ustaz, muta'addi berarti kan udah maf'ul bi. Nah, sekarang mana maf'ul bi-nya Ustaz? Ya, baik. Maf'ul bi, muta'addi itu juga ada 2. Ada muta'addi mubashir dan ghairu mubashir. Ada yang muta'addinya secara langsung, yaitu menasobkan maf'ul bih-nya, tapi ada juga yang nggak langsung. Ya. Ghairu mubashir. Maksudnya gimana nggak langsung? Dia itu butuh kepada huruf jar. Butuh kepada huruf jar. Nah di sini inilah ya huruf jarnya. Muta'alik dari kata dallanya. Wa qad dalla kitabullahi al-mubinu wa sunnatu rasulihil amini alaihi. Nah, alaihi. Hi-nya menunjuk kepada apa? Hi-nya menunjuk, dhamir hak di sini. Ini menunjuk kepada al-makna. Kembali kepada al-makna, hadal makna. Kembali ke sini. Wa sunnatu rasulihil amini alaihi. Menunjukkan makna ini juga, yaitu apa? Tentang bahwasannya akidah yang benar, kemarin kita bahas kan, akidah yang benar itu adalah syarat diterimanya ibadah. Ya, kalau akidahnya salah, maka ibadahnya terancam tidak diterima. Menunjukkan tentang hal ini. Min rabbihi. Ya, min rabbihi. Bahwasanya penjelasan ini
itu diambil dari robnya, dari robnya Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kembali kepada Rasulihi. Dan hak di sini kembali kepada Allah. Baik. Afdhulus sholati wa taslim, ini namanya adalah jumlah i'tiradiyah. Ini namanya adalah jumlah i'tiradiyah. La mahala laha minal i'rab. Jumlah i'tiradiyah itu adalah suatu jumlah yang dimasukkan dalam suatu kata, suatu kalimat, ya, yang mana dia tidak memiliki i'rab dalam kalimat tersebut. I'tirad, ya. I'tirad itu dari kata ard. Ard itu muncul, memunculkan. I'tirad, dia itu tiba-tiba muncul, gitu. Tapi walaupun dia nggak ada, nggak masalah, gitu. Dan dia nggak punya i'rab. Itu namanya jumlah i'tiradiyah. Biasanya pada doa seperti alaihi salatu wassalam seperti ini jumlah i'tiradiyah. Ini juga jumlah i'tiradiyah. Terus rahimahullah itu juga biasanya jumlah i'tiradiyah. Dia punya i'rab tersendiri nanti. Ya, dia ada i'rabnya di dalam i'rab. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ana kurang tepat ya, Afan tadi ana salah. Ana mengatakan alaihi ini kembali kepada ini ya, al-makna. Afan, ana kesalahan. Yang tepat ya. Yang tepat alaihi ini, Afan, ana salah. Ini jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Ini sholawat kepada Nabi. Berarti kita masih punya utang sama dalla. Ya. Karena dalla adalah fi'il muta'addi ghairul mubah. Maka mana? Ya, huruf yang membantu dalla untuk menunjukkan maknanya, maka ini dia. Alanya di sini ternyata. Karena tadi salah. Kitabullah dan sunnah Rasulihi itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada ala ya, annal aqidata sahihah tatalah khosu fil imani billah. Baik. Berarti di sini ala ini adalah kaitannya dengan dalla. Kaitannya dengan dalla. Dalla ini berkaitan dengan si ala. Berarti utang kita sama si dalla udah lunas ya, udah lunas. Ternyata si dalla ini adalah dia mabni maklum. Mabni maklum. Satu. Yang kedua adalah dia muta'addi. Kemudian dia muta'addinya ini ghairu mubashir. Muta'addinya tidak langsung. Ghairu mubashir berarti dia butuh kepada huruf. Ya, butuh kepada huruf. Baik. Ala annal aqidah as-sahihah. Baik. Sekarang kita masuk ke anna. Sekarang kita mau bahas anna. Anna ini harfun nasikh, harfun nawas minal ahruf an-nawasikh. Anna ini berarti kan dia butuh kepada isimnya, butuh kepada isim dan khobar. Berarti utang kita sama si anna ini ada dua. Kita cari mana isimnya dan mana khobarnya. Anna isimnya dulu. Udah jelas ya, isimnya adalah al-aqidah. Ini jelas banget. Isim anna. Anna dan inna dan saudara-saudaranya termasuk dengan anna. Begitupun dengan kana dan saudara-saudaranya.
itu masuk ke dalam mubtada dan khobar. Ya, masuk ke dalam mubtada dan khobar. Nah, di sini yang paling bisa menjadi mubtada adalah al-aqidah. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya di sini. Dia isim, ma'rifat, jatuh di awal kalimat, dia juga apa marfu sebelum masuk anna, sebelum kemasukan anna. Tapi karena dia kemasukan anna, maka anna ya'mal ya, dia takmal. Huruf di sini dia takmal. Dia beramalan sebagaimana amalannya, yaitu apa? Menasobkan isimnya dan juga merofakkan khobarnya. Isim anna asalnya adalah mubtada. Maka mubtada yang asalnya adalah marfu, sekarang kita rubah menjadi mansub. Kita rubah menjadi mansub. Annal aqidata. Berarti sekarang utang kita udah lunas nih sama anna. Udah ketemu isimnya. Lah, apakah khobarnya adalah as-sahihah? Coba tadi kan kita jelaskan, ya kita udah tahu nih tadi nih. Kalau khobar itu berkumpul, ya, setelah mubtada itu berkumpul ada isim zahir, ada jumlah, ada syibul jumlah, ada mazhar muawwal. Kira-kira yang paling layak menjadi khobar apa tadi? Gimana Pak Abdul Razak sama Pak Zain? Yang paling layak menjadi khobar yang mana tadi? Tatalakhusu. Kalau di sini tatalakhusu. Oke. Tatalakhusu. Kenapa? Karena as-sahihah di sini walaupun dia isim zahir, tapi dia adalah na'at dari kata al-aqidah. Ya, dia adalah na'at dari kata al-aqidah. Dia na'at dari kata al-aqidah. Ya. Kok bisa na'at? Ya, di sini juga kita harus membiasakan perasaan ya, zauq juga. Anal aqidata, dia lebih tepatnya adalah as-sahihah. Karena ingat juga khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Ya. Kalau di sini kita hanya mencukupkan as-sahihah sebagai khobar, tentunya makna mubtadanya juga belum sempurna. Bahwasanya akidah itu benar. Ya, kalau diberi membahas ini gak nyambung juga ya, gak nyambung juga. Namanya lebih tepat adalah tatalakhusu, dia sebagai khobar. Khobar dari jumlah fi'liyah. Annal aqidata sahihata, jelas ya, tapi di sini dengan segala ketentuannya yang sama dengan al-aqidah, dia sama-sama muannas, sama-sama ma'rifat, dan juga sama-sama isim mufrad. Kemudian tatalakhusu fil iman. Baik, tatalakhusu di sini berarti dia adalah khobar dari al-aqidah, ya, khobar anna. Khobar anna. Dan yang perlu diingat juga teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kalau khobar itu dia dari jumlah, maka disyaratkan harus ada dhamir robit. Harus ada dhamir robit atau dhamir aid yang kembali kepada si mubtada. Kembali kepada mubtada. Nah di sini, di mana dhamir robitnya? Karena dia adalah jumlah fi'liyah, maka jelas dia butuh kepada robit. Dia butuh kepada dhamir aid. Kembalinya kemana? Kembali ke al-aqidah. Mana dia? Dhamir robitnya atau dhamir aidnya, maka dia adalah dhamir mustatir, takdiruhu iya. Dhamir mustatir, takdiruhu iya. Kembali kemana? Ke al-aqidah as-sahihah. Kembali ke al-aqidah as-sahihah. Dan hukum tak taknis di sini adalah wajib ya, kemarin sempat kita bahas. Karena dia kembali kepada isim yang mu'annas. Maka mau dia kembali ke isim mu'annas hakiki ataupun majazi sekalipun, ya wajib ada tak taknisnya di situ. Baik, sekarang udah ketemu semua ya, kebutuhan-kebutuhan ananya. Dia butuh kepada isim dan khobar, maka sudah ketemu semua. Kita lanjut. Fil imani billah. Tatalakhos itu teringkas ya, teringkas. Tadi kita kembali lagi ke awal. Sungguh, kitabullah dan juga sunnah rasulihi itu menunjukkan bahwasannya akidah yang benar
itu teringkas dalam apa? Rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Apa saja itu? Teringkas pada kok jadi stabil. Teringkas pada yang pertama al-imani billah, yang fil imani billah. Teringkas pada al-iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini ada wawu ya, wawu atof, maka kembali kepada al-iman. Wa malaikat, afan kok al-iman sih? Kembali kepada billahi. Kembalinya kepada billahi. Wa malaikatihi, kembali kepada billahi. Wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi akidah yang benar adalah akidah yang mencakup 6 hal ini, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Mencakup iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya, takdir baik dan yang buruk. Ini adalah akidah yang benar, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasithiyah, Al-Aqidatul Wasithiyah. Dia mengatakan ya di awal-awal kitabnya itu bahwasanya akidah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat itu adalah 6 hal ini, yaitu iman kepada Allah hingga iman kepada hari akhir. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang mereka itu rukun, yang mereka itu apa? Akidahnya itu usul agamanya itu bukan 6 hal ini. Ada kelompok seperti Syiah, mereka juga punya rukun agama sendiri. Ada kelompok Mu'tazilah, ya mereka juga punya rukun sendiri. Sedangkan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang terambil dari apa? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi kita ini berakidah kalau ada dalil maka kita amalkan. Kalau nggak ada, ya selesai. Ya, itu mudahnya seperti itu. Karena dalil menunjukkan yang wajib kita imani hanya 6 hal ini. Dalil Jibril. Maka kita pun mengimani. Kita pun mengimaninya. Baik, kita lanjutkan lagi. Fahadhil umuru as-sittatu, ya, maka 6 perkara yang telah kita bahas di atas tadi fahadihi, ya hadihi, fa di sini, ya fa-nya dulu. Fa-nya di sini adalah fa istinafiyah. Fa istinafiyah. Bukan fa atof ya. Bukan fa atof. Karena atof itu kan ada berapa huruf atof? Wa fa thumma au amla lakin bal hatta. Berarti ada 9. Di antara atof adalah ada fa. Ya, tapi fa di sini dia bukan fa atof. Tapi dia adalah fa istinafiyah, menunjukkan jumlah yang terletak setelahnya adalah jumlah yang terpisah dari jumlah sebelumnya. Gampangnya seperti itu. Ya gampangnya. Untuk sekarang seperti itu. Definisi dari fa di sini. Hadihi. Baik. Hadihi ini adalah isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Berarti dia adalah mubtada jelas. Baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau dia adalah mubtada maka kita punya utang. Apa utang kita sama dia? Kita harus mencari dulu mana khobarnya. Nah, kira-kira khobarnya yang mana? Monggo yang mau menjawab. Apakah al-umur as-sittah ataukah hiya atau usulul aqidah? Usulul aqidah besar. Usulul aqidah. Usulul aqidah. Usulul aqidah. Bukan al-umur as-sittah. Batal Ustaz. Umur as-sittah. Ada yang jawab ini? Atau ini? Atau ini? Ya, sepakat semua ini. Usul al-aqidah. Ya jadi
Sebentar. Jadi al-umur as-sittah, ya, dia di sini sebagai badal ya. Dia di sini sebagai badal. Al-umur as-sittah. Ya, al-umur di sini dia sebagai badal, teman-teman. Dia sebagai badal dari hadihi. Hadihi ini isim isyarah. Nah, terus gimana kok bisa kita katakan badal bukan khobar? Kok bisa kita katakan badal bukan khobar? Jawabannya adalah ya ada sebuah kaidah yang gampang banget untuk pemula. Apa itu? Kalau ada isim ma'rifat jatuh setelah isim isyarah, ya kebanyakannya adalah badal. Fahadihi, maka perkara ini, apa perkara ini? Al-umur as-sittah. 6 perkara atau 6 rukun iman yang 6. Al-umur as-sittah tuh, maka dia adalah badal dari kata hadihi. Hadihi, perkara ini. Apa perkara ini? Al-umur as-sittah itu adalah badal. Jadi ya kaidahnya untuk memudahkan adalah kalau ada isim ma'rifat jatuh setelah isim isyarah, kebanyakannya dia adalah badal. Begitupun juga kita harus lihat apa definisi dari khobar. Nah, kira-kira kalau kita mengatakan al-umuru di sini sebagai khobarnya, maka apakah sudah memenuhi, yang menyempurnakan makna dari kata mubtada'nya? Jawabannya belum. Fahadhil umuru sittah. Perkara-perkara yang 6 ini. Loh, memangnya perkara-perkara yang 6 ini kenapa? Ya, itu masih menimbulkan tanda tanya. Masih menimbulkan tanda tanya. Berarti khobarnya adalah usulul akidah. Kenapa kok bukan hiya? Hiya di sini, wallahu taala alam, dia adalah sebagai dhamir fasl, teman-teman sekalian. Barakallahu fikum, dia adalah dhamir fasl. Untuk memisahkan. Untuk memisahkan dhamir fasl. Teman-teman bisa baca rinciannya di kitab usul tafsir karena Syekh Utsaimin di bab dhamir yang terakhir itu, di pembahasan terakhir banget, pembahasan dhamir ada namanya dhamir fasl. Ya. Salah satu fungsinya adalah untuk taukid ataupun untuk memisahkan antara mubtada dan khobar yang sama-sama ma'rifat agar tidak terjadi labes, tidak terjadi kerancuan. Al-umuru maka dia adalah sebagai badal dari kata hadihi. Nah, ingat badal ini kan termasuk tabi. Tabi itu kan ada 4. Naat, taukid, badal, sama atof, ya kan? Tabi itu adalah pengikut dalam hal i'rab. Maka hadihi, karena tadi kita katakan hadihi sebagai mubtada, i'rabnya adalah rofa, ya, marfu, maka badalnya juga ikut marfu. Badalnya juga ikut marfu. Sebagaimana dia di sini, sebagaimana hadihi di sini, dia fi mahali raf'in. Dia ini aslinya di tempatnya isimnya marfu. Sebagai mubtada dia di sini. Loh, kok jadi khobar tulisannya? Dia sebagai mubtada di sini. Al-umuru as-sittatu. Nah, dia di sini adalah na'at. Dari kata al-umur. Loh, Ustaz tadi katanya na'at itu hanya dari isim mushtaq yang bermakna sifat. Lah ini as-sittah kan bukan isim mushtaq. Kok dia bisa jadi na'at? Nah, ini pembahasan lanjutan ya. Nah, gak bahas di sini. Cuma sekedar Ana perkenalkan saja bahwasannya terkadang, makanya Ana sering mengatakan gampangannya itu ya agar nanti kan dimasukkan di YouTube ya. Nanti kalau ada orang yang bantah ribet nanti. Karena ini untuk pemula ya, untuk pemula. Maka Ana pakai sesuatu yang memudahkan saja dulu. As-sittah di sini dia adalah na'at. Sekedar Ana buka dikit. Dalam kitab Jami'ud Durus karya Mustafa Al-Ghulayi ini itu dikatakan ya, na'at itu terkadang nggak bisa dari selain isim mushtaq yang bermakna sifat selama kita bisa menghadirkan takdirnya dia sebagai isim mushtaq. Nah, itu nanti ada pembahasan lanjutannya, tentunya kita nggak akan bahas di sini. Intinya apa? Intinya di sini dia sebagai na'at. Dia istisna, pengecualian dari kaidah yang selama ini kita kenal. Al-umuru as-sittatu hiya usulul aqidah. Usulul aqidah.
Maka dia di sini adalah khobar. Karena dia adalah menyempurnakan makna mubtada. Maka 6 rukun yang telah kita bahas tadi, dia adalah usul akidah as-sahihah. Pondasi-pondasi, pondasi pokok utama dalam akidah, keyakinan atau teologi yang as-sahihah, benar. Usulul akidati, ingat ya, kalau ada isim nakiro, jatuh setelahnya isim ma'rifat, datang setelahnya isim ma'rifat, maka isim yang kedua yang ma'rifat ini adalah sebagai mudhof ilaih, dan ini adalah sebagai mudhofnya. Maka dia adalah mubtada dan dia juga sebagai mudhof. Dia sebagai mudhof. Usulu, afan kok mubtada sih? Khobar ya, hari ngomong mubtada. Dia sebagai khobar. Khobar itu termasuk isim-isim yang dirofakkan. Usulul aqidati sahihah. Nah, sahihah ini yang sesuai dengan kaidah asal. Bahwasanya naat itu harus dari isim yang mustaq bermakna sifat. Isim yang mustaq bermakna sifat. Nah, gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Lanjut lagi. Hiya usulul aqidati as-sahihati. Ya. Jadi pokok pondasi akidah yang benar adalah dengan kita mengimani 6 perkara ini dan segala yang menjadi apa? Menjadi kaitannya. Iman kepada Allah, maka kita mengimani bahwasanya zat Allah itu ada. Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Ya, kita mengimani semuanya. Kita mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa adanya ta'til, tamthil, dan juga apa? Tahrif, dan juga takwil. Tahrif itu, takwil itu ya, yang dimaksudkan oleh mereka. Itu simpelnya seperti itu. Kita mengimani 6 perkara tadi dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Al-yaumil akhir, mengimani hari akhir berarti juga mengimani hal-hal yang berkaitan dengannya. Tentang segala peristiwa yang ada pada hari akhir. Ada kitab bagus dalam masalah ini, mengumpulkan kaidah-kaidah dalam masalah ini. Salah satunya adalah kitabnya Syekh Al-Walid As-Suaidan, Syekh Walid As-Suaidan, hafizahullah. Namanya Taisir Thulathiyah Taisir Al-Aqidah. Baik, kita lanjut lagi, teman-teman, kurang sedikit lagi. Allati dia juga sebagai naat. Allati dia ini naat dari kata al-aqidah sahihah. Baik. Sekarang dia adalah isim mausul. Dia adalah isim mausul. Baik. Isim mausul berarti kan dia butuh kepada sila mausul. Dia butuh kepada sila mausul. Nah, sila mausul dia ini bisa dari 2 hal. Jumlah maupun sibul jumlah. Isim mausul dia butuh kepada silatul mausul. Sila mausul bisa dari jumlah maupun sibul jumlah. Ya, jumlah berarti dia bisa dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Dan sibul jumlah berarti dia bisa dari huruf jar dengan isim majrur atau bisa dengan dzaraf dan mudhof ilaihnya. Nah, di sini karena yang terletak langsung setelah kata allati adalah nazala, maka simpelnya nazala adalah sila mausul bagi allati. Dan sila mausul di sini dari jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Gampangnya seperti itu. Jumlah yang diawali dengan fi'il itu jumlah fi'liyah. Nah, terus kita juga perlu mengingat bahwasannya sila mausul kalau dia dari jumlah ismiyatan kanat atau fi'liyatan, dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah maka harus ada syarat. Harus terpenuhi satu syarat. Apa itu? Ada yang dhamir rabit atau dhamir aid yang kembali kepada si isim mausulnya. Mana dhamir rabitnya? Apakah mustatir takdiruhu huwa kembali kepada allati? Jawabannya enggak. Ya, allati dia muannas. Sebagaimana kemarin kita belajar tentang tak taknis. Ya. Tentang tak taknis, kalau dia kembali kepada sebelumnya maka harus ada tak taknis. Nah, di sini kata nazala ini enggak ada tak taknisnya, maka dia bukan. Bukan. Berarti mana? Kata biha di sini. Ini adalah
Domir robit atau domir aid yang kembali kepada isim mausul. Maka terpenuhi syaratnya. Sekarang kita lanjut. Kita belum bahas si nazala di sini, teman-teman. Kita belum bahas kata nazalanya. Gak kelihatan malah. Apa ya, yang bagus. Ini aja deh. Kata nazala, dia adalah fi'il. Jadi kalau dia adalah fi'il, kita lihat dulu. Ini fi'il ini mabni maklum atau mabni majhul. Ternyata dia adalah mabni maklum. Kalau dia mabni maklum, ya, muta'addi atau enggak? Muta'addi atau lazim? Ya, kalau dia di sini adalah lazim. Baik. Berarti kalau dia fi'il mabni maklum, maka mana dong fa'ilnya? Fa'ilnya adalah kitabu. Ya, fa'ilnya adalah kitabu. Allati nazzala biha kitabullahil azizi. Kitabullahil azizu. Kitabullahi al-azizu. Baik. Maka kitabu adalah fa'ilnya dari kata nazala. Fa'il dari kata nazala. Hi, Allahi, lafzul jalalah Allah, dia adalah mudhaf ilaih dari kata kitab. Kitab di sini juga sebagai mudhaf. Al-Aziz dia sebagai na'at dari kata kitab. Maka dia adalah rafa' ya teman-teman sekalian. Karena dia adalah tabir. Wa ba'atsallahu biha. Nah, di sini wawunya adalah wawu atof. Wawu atof karena masih ada kaitan dengan sebelumnya. Berarti dia di sini ini juga sila mausul dari kata allati. Makanya dia di sini ada dhamir robit, ya kan? Dhamir robit. Balik kepada si allatinya. Wa ba'atsallahu, baik di sini ada fi'il. Maka tugas kita adalah mencari fa'ilnya. Maka jelas fa'ilnya adalah Allah Ta'ala di sini. Wa ba'atsallahu biha, yang mana Allah Ta'ala itu mengutus, ya. Dan dengan apa? Dengan akidah yang benar ini, siapa yang diutus? Rasulahu. Utusannya yang bernama Muhammad. Rasulahu. Rasulahu Muhammadan. Rasulahu di sini karena ba'atsa adalah fi'il yang muta'addi dan dia adalah muta'addi mubashir, maka dia butuh kepada maf'ul bi. Maf'ul bi-nya adalah rasulahu. Dan terus Muhammadan sebagai apa Ustaz? Muhammadan sebagai badal dari kata rasulahu. Utusan Allah. Siapa utusan Allah itu? Adalah Muhammad. Alaihi salatu wassalam, ini adalah jumlah i'tiradiyah. Wa yatafarra'u, nah ini sudah wawu istinafiyah ya. Dia bukan wawu atof. Wa yatafarra'u, dan menjadi bercabang an hadhil usul, dari pondasi-pondasi yang telah kita bahas tadi. Pondasi-pondasi ini ya 6 pondasi atau 6 pilar atau 6 rukun iman. Yatafarra'u dia adalah fi'il mudhari'. Nah, mana fa'ilnya? Ini belum kita cari. Apa yang menjadi bercabang atau tumbuh di atas 6 pilar rukun iman? Jawabannya adalah kullu. Ini adalah fa'ilnya. Segala sesuatu, kullu ini dia mudhaf kepada kata ma. Mudhaf kepada kata ma. Kullu ma yajibu. Ya, segala sesuatu yang apa? Yajib. Lama di sini adalah isim mausul, teman-teman. Berarti isim mausul ya. Berarti kita cari istilah mausulnya. Istilah mausulnya dari di sini jumlah fi'liyah. Mana dhamir robitnya? Dhamir robitnya adalah
Bukan di sini, bukan mustatir. Kenapa? Karena yajibu fa'ilnya adalah al-iman. Ringkasnya seperti itu. Kita agak bercepat karena waktunya sudah hampir 1 jam. Ya, kullu ma yajibul iman bihi. Haknya ini kembali kepada ma. Dia adalah dhamir rabitnya. Kullu ma yajibu al-imanu bihi. Ma di sini itu kan umum ya. Umum. Segala sesuatu yang kita wajib untuk mengimaninya. Segala sesuatu ini apa? Min umuril ghaibi. Ya, dari perkara-perkara yang gaib. Wa jami'i ma akhbara Allahu bi wa rasuluhu. Waw di sini adalah waw atof. Ya. Waw atof berarti kembali kepada si umur di sini ya. Umuril ghaib. Umuril ghaibi. Berarti apa di sini? Dia kita bacanya dengan cara apa? Dengan memajrurkan. Kita bacanya dengan memajrurkan kata jami. Karena dia adalah atof ya. Kepada umur. Min umuril ghaibi wa min jami'i gitu takdirnya. Ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ma, i'rabnya sama juga seperti ma yang telah kita bahas di awal tadi. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali pada hari Ahad biiznillah pada subuh ya, sekitar jam 5:20 insyaallah taala. Baik, naktatim bihadzal qadar. Sudah 1 jam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi bermanfaat dan ditulis oleh Allah Ta'ala di dalam timbangan amal kebaikan kita semua. Allahumma amin. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.